Putri, kamu tidak ke kelas? Belum, ini mau isi air panas dulu. Emang botolnya tidak rusak? Ini kan botolnya aplikasi dari pen. Proses kelahiran dari polietilen naftalat dimulai setelah sintesis poliester aromatik linear pertama, yaitu polietilen tereftalat oleh Winfield dan Dixon pada tahun 1941. Polietilen tereftalat ini atau PET menjadi polimer komersial yang sangat populer aplikasinya pada saat itu. Akan tetapi, PET memiliki keterbatasan dalam sifat termalnya, yaitu tidak tahan pada suhu tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, para ilmuwan mulai mengembangkan polietilen naftalat yang diproduksi pertama kali pada tahun 1948. Struktur dari polietilen naftalat ini menggabungkan dua cincin aromatik sebagai kerangka utamanya sehingga memiliki sifat termal yang lebih tinggi atau lebih baik dari polietilen tereftalat. Jadi kalian pasti penasaran kan gimana sih persamaan reaksinya dari si pen ini? Ayo kita lihat persamaan reaksinya. Proses sintesis pada pen ini dilakukan dengan menggunakan metode polimerisasi polikondensasi dengan dua monomer yaitu etilen glikol dan naftalen 2,6 dikarboksilat. Bisa dilihat proses reaksi monomer etilen glikol yang menghasilkan ada dua cincin aromatik dan terbentuknya H2O sebagai produk samping. Untuk mengurangi dampak dari polietilen naftalat terhadap lingkungan, maka polietilen naftalat ini dapat didaur ulang untuk digunakan kembali. Secara umum, proses daur ulang polietilen naftalat dapat dilakukan secara mekanik dan kimia. Dalam proses daur ulang secara mekanik, polietilen naftalat akan didaur ulang menjadi resin cair yang kemudian diekstruksi jadi pelet. Dari video ini dapat dilihat bahwa sampah plastik dari polietilen naftalat dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencacahan atau dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil dan dicuci, kemudian dikeringkan dan dilelehkan sebelum akhirnya diekstruksi menjadi pelet untuk dapat digunakan kembali. Pada proses daur ulang secara kimia, polietilen naftalat akan diubah menjadi monomernya. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, depolimerisasi, di mana dilakukan pemanasan polietilen naftalat dengan metanol dan katalis berlebihan, sehingga polietilen naftalat terurai menjadi monomer individualnya. Selanjutnya dilakukan pemurnian untuk menghilangkan pengotor atau kontaminan. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diperlukan untuk kekuatan daya tahan dan penampilan untuk aplikasi tertentu. Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi hidrolisis dari etilen naftalat dimer tahap demi tahap. Yang pertama, merupakan suatu diester dari asam naftalat dikarboksilat dengan diol yang melalui transition state 1 akan membentuk produk 3 dan 2. Selanjutnya, akan melalui transition state 2 yang menghasilkan senyawa 4 diol dan senyawa 5 asam naftalat dikarboksilat monoester. Selanjutnya senyawa 5 akhirnya terhidrolisis melalui transition state 3 yang akan menghasilkan senyawa 2 dan 4. Lalu, secara paralel, hidrolisis terjadi pada ujung molekul lain satu melalui transition state 4 yang menghasilkan produk yang sama. Transition state 5 di tengah molekul akan menghasilkan senyawa 6 diester asimetris dan senyawa 4. Sekian reaksi hidrolisis ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu degradasi alkoholisis. Mekanisme degradasi alkoholisis melibatkan pemutusan ikatan ester di rantai utamanya. Terdapat 3 jalur reaksi yang memungkinkan, yaitu jalur 2A, jalur 2B, dan jalur 2C. Karbonyl naftalen 2 karboksilat yang ditunjukkan pada senyawa 7 dan membentuk senyawa 3. Grup metoksi atau OCH3 dari metanol akan mengikat atom karbon dari grup karbonil untuk membentuk 6 metoksi karbonyl naftalen 2 karboksilat. Sementara itu, atom hidrogen dari
untuk mengikat atom O dari grup etana, yaitu untuk membentuk terminasi hidroksil dalam senyawa 3. Kemudian, senyawa 3 akan terdekomposisi menjadi senyawa 8 dan juga senyawa 4 atau etilen glikol melalui transition state 8. Nah, selanjutnya senyawa 8 ini akan terdekomposisi melalui transition state 9 untuk membentuk senyawa 4 atau etilen glikol dan juga senyawa 9 yang merupakan dimetil naftalena 2,6 dikarboksilat. Nah, selanjutnya yaitu pada jalur 2B dapat kita lihat juga di sini bahwasannya senyawa 1 yang merupakan pen akan bereaksi dengan metanol. Kemudian dari hasil tersebut melalui transition state 10 akan menghasilkan senyawa 5 dan juga 8. Nah, selanjutnya senyawa 5 ini melalui transition state 11 dia akan membentuk senyawa 4 yaitu etilen glikol dan juga senyawa 7 yang merupakan 6-metoxykarbonyl naftalena 2 karboksilat. Nah, yang terakhir yaitu pada jalur 2C dapat terlihat juga tidak berbeda dengan dua jalur lainnya bahwasannya pen yang merupakan senyawa 1 di sini akan bereaksi dengan metanol melalui transition state 12 yang dimana dia akan membentuk senyawa 4 yaitu etilen glikol dan juga senyawa 10. Nah, selanjutnya senyawa 10 ini akan terdekomposisi melalui transition state 13 yang akan membentuk senyawa 8 dan juga senyawa 7. Nah, selain melalui transition state 13, dekomposisi senyawa 10 juga dapat melalui transition state 14 yang dimana menghasilkan senyawa 5 dan juga senyawa 9 yang merupakan dimetil naftalena 2,6 dikarboksilat. Sekian penjelasan dari saya. Wah, keren sekali. Selain itu, aplikasi apa lagi yang menggunakan pen? Oke, aplikasi film optik selain dari botol yang telah ditampilkan, yang pertama ialah film optik karena memiliki transparan yang baik dan sifat stabilitas warna yang lebih ideal untuk aplikasi optik. Dan yang kedua merupakan penelitian dari Campagnolo dan kawan-kawan 2021 pada penelitian terkait dengan skintilator untuk aplikasi penginderaan radiasi yang berguna untuk bidang kedokteran nuklir dan fisika energi. Jadi setelah dijelaskan oleh teman-teman saya, kesimpulan yang kita dapat adalah polyethylene naphthalate atau PEN merupakan salah satu jenis dari polyester yang memiliki sifat termal yang lebih baik daripada polyethylene terephthalate atau PET dengan 2 buah cincin aromatik di dalam strukturnya.